Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Su'batus sadisatu wal khamsuna. Tegese cabang iman kang kaping 56 iku silaturahim, nepungake sanak raket. Ngendika Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge demen arep dawa umure lan jembar rizkine, mongko ingkang ngakeh-ngakake wedi marang Allah Subhanahu wa taala lan nepungno ing sanak raket. Ana dene nepungake sanak raket iku arep tilik utawa kirim surat utawa aweh hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita telah sampai cabang iman yang ke-56 di bawah bimbingan Simbah Kyai Haji Soleh Darat. Semoga iman kita semakin sempurna. Amin Allahumma amin. Cabang iman yang ke-56 yaitu silaturahim, atau dalam bahasa Indonesia itu menjadi silaturahmi. Jadi bahasa silaturahim setelah diambil ke bahasa Indonesia menjadi silaturahmi. Walaupun toh maknanya beda, tapi intinya itu sama, yaitu menjalin persaudaraan atau menemukan cinta, saling cinta mencintai karena Allah. Jadi hakikat silaturahim itu mempertemukan cinta kita terhadap saudara kita karena Allah. Maka ketika kita melakukan silaturahim, yaitu yang pertama kita usahakan untuk berdoa sebelum kita berkunjung ke saudara kita. Biasanya itu Idul Fitri kan ada mudik, saudara kita yang dari Jakarta, dari Solo, dari Jogja bertemu dalam satu rumah, katakanlah keluarga besar. Ya, ketika kita mau bertemu dalam satu tempat pertemuan keluarga besar, maka sebelum kita berangkat berdoa dulu. Ya Allah, semoga yang saya lihat adalah yang baik-baik. Semoga yang saya dengar adalah yang baik-baik. Semoga yang saya ucapkan adalah yang baik-baik. Kenapa? Karena ketika orang ini melakukan silaturahim, mempertemukan hati kita dengan saudara kita, itu setan itu sudah siap untuk menghancurkan kebaikan-kebaikan dalam pertemuan itu. Sehingga yang tadinya sudah bagus-bagus, karena ada adiknya yang berbicara agak
menyakitkan sehingga muncul kebencian, permusuhan. Saudaranya yang dari Jakarta sukses, mobilnya bagus, muncul kedengkian. Ini jadi silaturahim yang mestinya membuahkan cinta terhadap saudara, tapi oleh setan diupayakan bagaimana muncul permusuhan. Apalagi kalau itu sudah dimulai dari urusan pembagian harta. Wah, ini kadang-kadang adik sama kakak jadi permusuhan ya gara-gara harta. Sampai tidak mau ketemu, jadi air tidak mau ngambil dari daun, tidak mau nyobek. Itu bahasa Jawa apa Pak Farid? Godhong ora gelem nyuwek, banyu ora gelem ngawuk. Ini bahasa yang dimunculkan oleh setan dalam rangka menghancurkan kecintaan terhadap saudara. Padahal kita sudah dibekali oleh Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang sebelum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Lalu setelah kita berdoa pada Allah, ya Allah, jangan sampai saya mengucapkan kata-kata yang buruk terhadap saudara saya, jangan sampai saya melihat keburukan terhadap saudara saya, jangan sampai saya mendengar kata-kata dari saudara yang buruk. Kita berangkat dalam pertemuan itu, maka konsekuensinya kita harus melihat yang baik-baik, berkata yang baik-baik, mendengar yang baik-baik. Jangan sampai lisan kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan saudara kita. Kalau toh kita mendengar kata-kata yang buruk yang menjadikan kita itu tidak senang, maka kita tetap berusaha bagaimana keburukan itu kita pahami bahwa itu keterbatasan saudara kita. Yang kedua, ketika kita itu disakiti oleh saudara kita, entah itu kata-kata, entah itu saudara kita hutang tidak membayar-bayar, atau saudara kita merebut bagian warisan kita, maka kita tidak boleh membalas keburukan saudara kita itu. Jangan sampai kita balas dengan keburukan, sebab kalau keburukan saudara kita mencaci maki kita, menggunjing kita, lalu mengambil harta kita balas dengan keburukan, berarti kita menambah keburukan-keburukan itu. Dan ini yang diupayakan oleh setan, agar persaudaraan itu hancur dengan adanya salah satu yang menyakiti kita, dengan adanya salah satu yang menggunjing kita. Maka kita dibekali oleh Rasulullah, ketika ada sesuatu yang menyakitkan pada kita dari saudara kita, kita harus sabar, tidak membalas keburukan, kita balas dengan kebaikan. Ketika ada saudara kita yang pinjam uang, tidak bayar-bayar, apa yang harus kita lakukan? Itu bagaimanapun itu adalah saudara kita, adik kita, kakak kita. Maka apa yang dilakukan oleh adik kita, oleh kakak kita, jangan sampai kita balas dengan keburukan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga adik saya yang pinjam uang
sekian juta tidak bayar-bayar, lapangkanlah rezekinya ya Allah, jagalah anak-anaknya, berilah petunjuk untuk berbuat baik. Kalau hati kita belum bisa seperti ini, maka kita harus bermujahadah, berjuang, karena kita punya nafsu, punya setan. Ketika kita disakiti orang, nafsu kita itu berontak, inginnya membalas. Kita digunjing orang, diumpat orang, difitnah orang, disakiti orang, inginnya membalas. Nafsu kita seperti itu, dan setan itu mendorong untuk membalas. Tapi kita harus lawan. Nafsu kita yang ingin membalas, setan yang mendorong untuk membalas, harus kita lawan. Jangan, itu bagaimana juga adalah saudara kita. Dan saya mencintai saudara saya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena kecintaan dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin bahwa orang yang mencintai saudaranya karena Allah, besok di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi naungan. Jadi besok itu di hari kiamat ada orang-orang yang mencintai saudaranya walaupun toh disakiti, tapi kecintaannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipanggil oleh Allah untuk memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat itu panasnya luar biasa, tapi orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah, menjaga persaudaraan, akan dipanggil oleh Allah untuk mendapat naungan. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, kita berusaha menjaga persaudaraan kita itu dengan memberikan hadiah, memberikan sesuatu. Kenapa? Karena kita terhadap saudara kita itu kita bangun dengan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memberikan sesuatu itu kita ada rasa kebahagiaan tersendiri. Kalau kita benar-benar dalam hati kita itu ada rasa cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ilustrasi, seorang ibu terhadap anaknya, ketika anaknya itu minta dibelikan sepeda, karena ibu ini miskin, sehingga berupaya bagaimana menyenangkan anaknya supaya punya sepeda, lalu mengumpulkan uang tiap hari menabung. Ketika uang itu terkumpul, datang ke toko sepeda, ternyata uangnya masih kurang. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Cincin yang ada ini rela dijual demi menyenangkan anaknya itu. Ini kenapa ibu sampai seperti ini, sampai rela menjual cincinnya, mengumpulkan uang untuk membelikan sepeda anaknya, karena dalam hatinya itu ada rasa cinta kepada anak itu. Nah, begitu juga cinta kita terhadap saudara kita itu kita hadirkan seperti itu. Bagaimana kita bisa menyenangkan saudara kita, kakak kita, adik kita, sehingga tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam. Karena kebencian, kedengkian, dendam ini semua merupakan senjata yang ampuh yang digunakan oleh setan dalam rangka merusak tali silaturahim, dalam rangka merusak persaudaraan terhadap saudara kita. Sehingga ketika kita senang memberikan sesuatu kepada adik kita, kepada kakak kita, maka itulah merupakan satu upaya kita dalam rangka melawan nafsu kita. Nafsu kita lebih-lebih kalau kita itu
diperlakukan oleh saudara kita. Misalkan saudara kita tidak berkunjung, adik kita tidak berkunjung ke tempat kita. Wah, aku kan wong tuwa, masa aku kon teko ning wong nom. Tidak seperti itu. Konsep kita itu tidak seperti itu. Siapa yang memulai kebaikan itulah yang baik. Bahkan adik kita yang tidak pernah berkunjung ke rumah kita, kalau hati kita itu baik, kita datangi adik kita. Tapi berat biasanya Pak Farid ya. Wah, aku wong tuwa kok malah teko ngene wong nom. Tapi ini konsep Islam itu seperti itu. Ketika ada orang yang tidak mau mengunjungi ke rumah kita, maka justru kita itu mengunjungi. Dan ketika ada orang yang tidak memberikan sesuatu, memberikan hadiah pada kita, kita justru memberi pada orang itu. Tapi kalau kita, wah kemarin Pak Uju Dawi ngei parcel aku, saya genten aku ngei, itu wajar manusiawi. Saya diberi, saya genten memberi itu jaya ihsan ila ihsan, jadi kebaikan dibalas kebaikan. Tapi kalau karena cinta kepada Allah bukan seperti itu. Seperti seorang ibu tadi, dia mengeluarkan uang yang ditabungan ditambah cincinnya untuk anak, tapi tidak minta dibalas anaknya untuk dikembalikan. Jadi itu cinta yang murni. Maka silaturahim hakikatnya kita bangun seperti itu. Bagaimana saudara kita yang tidak berkunjung, kita upayakan kita mengunjungi. Bagaimana saudara kita yang tidak pernah memberi parcel, kita beri parcel. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita bangun dengan pembalasan kebaikan. Jadi jangan sampai keburukan kita balas dengan keburukan. Konsep Islam itu keburukan dibalas dengan kebaikan, tapi sulit. Wong sing elek mesti kepengennya dibalas elek, bahkan inginnya wah kayak Pak Uja Dewi wingi buat ceritake aku ngene genten. Wah, Pak Uja kok yo apik-apik dhewe. Wong nyatane dekne ngene-ngene. Wah, ini tambah runyam. Jadi ketika kita dilapori, Pak Haji, katanya Pak Udawi sampai kok ternyata begini-begini. Nah itu kita jangan langsung wah kok dua ya Pak Udawi yang ini wah jadi kacau. Maka ketika kita dijelek-jelekan orang, maka kita upayakan mengoreksi diri kita dan jangan sampai membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Karena kalau ini yang kita lakukan, setan itu bersenang-senang. Wah, senjata saya itu masuk. Lalu yang terakhir, kita hendaknya selalu berdoa kepada saudara kita, adik kita, kakak kita. Walaupun jauh di sana, kita doakan. Sebagaimana seorang ibu tidak pernah henti-hentinya selalu mendoakan anaknya untuk kebaikan. Maka dengan prinsip seperti ini, silaturahim akan membuahkan hasil, yaitu cinta karena Allah. Kalau kita benar-benar cinta karena Allah, besok di hari kiamat akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, mungkin saya bertanya, Pak. Itu konsep silaturahmi itu hanya khusus untuk saudara kandung atau untuk saudara-saudara yang lain? Jadi pada intinya itu yang lebih utama saudara kita, dimulai dari saudara kandung, terus berkembang, bahkan terhadap tetangga.
terhadap tetangga tanpa ada hubungan darah, tanpa ada hubungan apa-apa. Bahkan tetangga yang non muslim pun kita harus jalin silaturahim. Yaitu apa? Kita silaturahim itu membangun komunikasi. Jadi kita bangun komunikasi dengan orang lain dengan komunikasi yang sebaik-baiknya. Kalau ada tetangga kita, walaupun toh itu bukan saudara kita, dia tidak pernah berkunjung ke rumah kita, kita datangi. Konsep Islam, kalau kita dalam hadis itu memasak dan tetangga kita mencium baunya boleh, maka berilah tetangga itu. Nah, tetangga di sini tidak dikhususkan harus seorang muslim, non muslim pun harus. Jadi dulunya Nabi Adam, lalu punya istri Siti Hawa, lalu punya anak-anak, dan Allah jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ini untuk apa? Agar kita membangun komunikasi yang baik dengan yang dulunya itu orang satu. Jadi kita itu satu bapak atau satu ibu, menjadi banyak seperti ini. Jadi silaturahim itu tidak terbatas pada saudara kandung, batas seluruh umat manusia kita ada rasa cinta. Kalau ada tetangga kita belum beriman, kita doakan semoga di akhir hayatnya itu bisa menjadi orang beriman. Kalau tetangga kita menyakiti kita, kita doakan semoga Allah memberikan petunjuk. Selalu kita tebarkan kebaikan-kebaikan, sehingga hati ini bersih, lapang, tidak ada persoalan terhadap orang lain, kebencian tidak ada, permusuhan tidak ada, kedengkian tidak ada. Surga di dunia ini sudah turun. Kalau orang hidupnya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, udah tidak harus menunggu besok, sekarang sudah di surga. Intinya orang hidup di surga itu adalah tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa kebencian. Kalau kita disakiti orang lain, kita tetap tenang, tidak membalas dengan keburukan. Enak loh hidup ini. Bisa dipahami ya Pak. Jadi silaturahim kepada seluruhnya, tidak terbatas saudara kandung. Nah, ini kemarin saya menemui teman saya menjadi imam besar juga. Dia berkaitan dengan sholat, Pak. Ternyata memang referensi belum ditemukan, tapi dia memberikan jawaban pada saya, bagi orang yang mampu berdiri, maka tetap berkewajiban sholat dengan berdiri. Rukuk dengan rukuk yang sempurna. Nah, ketika sujud dibantu dengan kursi. Ini jawaban dengan teman saya menjadi imam besar. Nah, saya tanyakan referensinya, tidak ditemukan kitab-kitab dulu itu belum membahas tentang persoalan ini. Yang dibahas dalam kitab kan orang duduk di lantai lalu itu. Tapi ketika ada kasus orang bisa berdiri tapi sujudnya terganggu, itu di kitab-kitab belum ditemukan. Tapi teman saya itu memberikan referensi, sebaiknya orang yang berpuasa berdiri ketika sholat harus berdiri, lalu rukuk sempurna, baru ketika sujud duduk di kursi. Ini bisa, kalau kemarin kan saya menjelaskan duduk, nah ini bisa menjadi pertimbangan. Tapi kalau membantu sholat itu saya punya referensi hasil Basul Masail Pondok Pesantren Kediri. Itu saya baca ada seorang santri
dari rumah sudah habis sholat taraweh, lalu silaturahim ke Pak Kiai. Ternyata Pak Kiai itu masih ngimami sholat taraweh, dia ikut sholat taraweh lagi. Satu, mengambil keberkahan, kedua, menambah pahala. Dan itu dibahas di Bahsul Masail, boleh mengulang karena untuk menambah keberkahan. Begitu juga seorang istri yang kemarin Bu Sartono menanyakan jamaah di masjid, lalu pulang jamaah lagi dengan suaminya, boleh. Kita tutup ya dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada waktu kita silaturahmi di tempatnya Pak Abdul untuk mendoakan Bu Abdul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, enak tadi.